Baik, selanjutnya flip flop D. Nah, flip flop D ini salah satu flip flop gitu ya, yang digunakan untuk menghindari kelemahan dari flip flop SR. Nah, flip flop SR kan ada kondisi masukan terlarang yang ini satu-satu gitu ya. Ini tidak boleh satu-satu, nanti jadi invalid gitu ya. Nah, di sini digunakan flip flop D untuk menghindari kondisi ini, kondisi satu-satu ini ya. Nah, untuk membuatnya di sini kita bisa menambahkan satu buah gerbang NOT gitu ya ke SR, sehingga nanti hanya ada satu input saja. Nah, kenapa kita perhatikan di sini ini truth table gitu ya, tabel kebenaran untuk flip flop SR yang NAND yang tadi yang sebelumnya sudah dibahas. Kita lihat di sini ketika inputnya 0, nah ini untuk yang S gitu ya, maka keluarannya 0 atau reset. Ketika inputnya 1 atau set, maka keluarannya di key-nya set juga gitu ya. Yang ini inputnya 01, keluarannya 0, inputnya 10, keluarannya 1. Nah, tentu saja ini pada saat clocknya aktif gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan saja di sini, kita satukan. Jadi di sini input ini kita tambahkan satu gerbang NOT lah, seperti itu ya. Maaf, ini agak jelek gambarnya, gambar gerbang NOT gitu ya. Jadi ketika kita berikan input 0, nah berarti kan S nya 0, R nya 1 seperti ini gitu ya. Kita masuk ke R 1, jadi tidak akan ada masukan terlarang ini yang satu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini gambarnya sudah agak bagus ya. Di sini ini clocknya aktif ini kayak gitu ya, di rising edge. Di sini kita tambahkan satu gerbang NOT. Nah, gini seperti ini. Jadi hanya ada satu inputan saja untuk D, bisa kita tuliskan seperti ini, D saja di sini ya. Kemudian ini ada clock, dan untuk penulisan lainnya seperti ini, cukup D saja. Kemudian di sini bagian clocknya ya. Nah, dalam isinya di sini ini sama dengan yang tadi, yang ini gitu ya, sama dengan flip flop SR ya. Hanya saja tadi ada tambahan satu gerbang NOT gitu ya. Nah, di sini hanya ada dua kondisi gitu ya, yaitu menahan gitu ya, kemudian si output sama dengan input ketika clocknya berubah. Atau di sini misalnya clocknya naik, pada saat clocknya naik, misalnya ini panah naik ya. Nah, pada saat clocknya naik. Nah, ketika clocknya 0 tadi kan kita sudah bahas gitu ya, maka di sini pasti 11 dan 11 di SR latch yang NAND itu kondisinya akan menahan. Ini berapapun inputnya pasti akan menahan, keluarannya menahan ya. Jadi keluarannya sama dengan keluaran yang sebelumnya. Tapi ketika clocknya clock atau enable ini aktif gitu ya, belinya 1 atau pas naik gitu, clock naik gitu ya. Kalau di flip flop pada saat clocknya naik, maka si keluaran akan sama dengan ini masukannya, seperti itu di flip flop D ya. Kita lihat di diagram pewaktuannya. Di sini pakai pulsa. Nah, ketika enable-nya 0, yang ini 0 ya. Tadi sudah disebutkan bahwa keluaran akan menahan gitu ya, sama dengan keluaran yang sebelumnya, menahan di sini ya, masih dash 0. Kemudian di sini datanya 1. Nah, 1 datanya D-nya 1. Sini ada enable, ya pakai enable ya, pakai enable bukan pakai clock. Ketika enable nilai 1, maka si output yang ini bagian sini akan sama dengan input ini. Jadi sini juga inputnya 1, keluarannya 1. Masih 1 semua. 1 sampai sini. Ini, nah di titik ini clocknya turun ya, turun di sini 0,
enable-nya 0, maka keluarannya menahan dari apa namanya, bukan menahan ya, sama dengan keluaran yang sebelumnya sama dengan yang ini. Nah sini ini sampai dengan enable-nya bernilai 1 lagi. Ketika enable-nya bernilai 1, keluaran akan sama dengan input yang ini 1 sampai sini juga 1, kemudian ininya 0, datanya 0, keluarannya 0. Ini kan masih 1 sampai sini ya, dan seterusnya sampai sana. Seperti itu yang flip flop D ya. Jadi di flip flop D keluaran akan sama dengan input ketika enable atau clocknya aktif ya, seperti itu. Ini yang menggunakan clock, yang tadi menggunakan enable ya, pakai latch, yang ini pakai clock. Di sini pada saat clocknya naik, sini ya ada clocknya naik, nanti si keluaran sama dengan inputnya ya. Ini misal keadaan awal 1, karena clocknya masih 0, di sini tidak belum ada apa namanya rising edge gitu ya, tebing naik, tebing positif, maka si keluaran akan menahan. Nah pada saat di titik ini clocknya naik, maka si ini key-nya outputnya sama dengan inputnya, yang ini 0. Sampai mana? Sampai ada clock naik lagi. Di clock naik yang ini kita lihat si D nilainya 1, naik jadi 1. Sampai mana? Sampai ada clock naik lagi, baru nanti kita periksa lagi ya, dan seterusnya seperti itu. Nah yang selanjutnya flip flop CK ya, flip flop CK. Nah di flip flop CK ini menghindari keluaran invalid dari flip flop SR juga ya. Di sini tadi yang 1 keluarnya invalid ya. Ini nanti di flip flop JK apa namanya akan dibuat gitu ya, ketika inputnya SR-nya 1, maka di sini si output akan toggle gitu ya, atau nilainya berbalik dari keluaran yang sebelumnya. Jadi misalnya keluaran yang sebelumnya nilainya 10, ketika diberi nilai 1 di sini di flip flop JK, nanti dia akan toggle berbalik, ini jadi 0, ini jadi 1, seperti itu. Diberi nilai input 1 lagi, nanti berbalik lagi jadi 1, jadi 0 gitu ya. Nah si flip flop JK ini bisa dibangun menggunakan flip flop SR yang ini ya, dengan menambahkan input feedback dari key dan key negasinya. Kita lihat, nah seperti ini, dari J ada K ya, tadi kan SR ya. Nah ini J dan K, kemudian ada tambahannya yang J. Nah ini input dari key negasi, ada tambahan. Nah kemudian yang K nya dari key nya sini. Nah ini di flip flop JK untuk kondisi ini, yang ini semuanya sama dengan flip flop SR ya, kecuali yang tadi yang ini akan toggle ya. Kita lihat sini, di kasus yang ini clocknya 1, J nya 1, K nya 1, kan tadi invalid ya di flip flop SR ya. Nah sekarang kita asumsikan, kita jalankan, kita lihat di sini. Misal kita asumsikan keadaan terakhir dari key dan key negasi itu key nya 0, negasi key nya 1 ya. Tadi di sini clocknya 1, berarti sini 1, kemudian J nya 1, K nya juga 1. Ini nanti jadi 1, 1, kemudian yang ini 1, 0. Nah kita lihat di sini, yang ini keluarnya pasti 0. Nah yang J bintang ini maksudnya di sini ya. Aduh rusak ini powerpointnya. Nah ini 0 ya, yang ini keluarnya 1, seperti ini ya. Nah dari ini, dari tabel apa namanya kebenaran yang ini,
SR untuk SR NAND yang latch itu ya, yang paling awal tadi kita bahas gitu ya. Untuk input yang 01 itu keluarannya jadi apa namanya, key-nya apa namanya, 0, dan ininya dan ininya 1, dan ininya 0, seperti itu ya. Ini didapat nilai 10 ini didapat dari latch SR yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Mana lagi, hapus dulu. Nah, tadi di awal 01, kemudian sudah jadi kebalik sekarang 10 ya. Ini tadi kan di sini 1 1 1 1, ini 1 1 0. Nah, selanjutnya gitu ya, dari input yang ini keluarannya jadi ini gitu ya, yang ini. Nah, ini. Nah, misal sekarang dijalankan lagi, berarti key. Nah, ini key. Nah, ke sini ini jadi 1 dan 0, ini ke J sini. Nah, berarti sekarang di sini jadi 1, ini jadi 0 gitu ya. Nah, dari lihat lagi dari di awal untuk NAND latch yang ini NAND gitu ya, ketika inputnya 1 0 seperti ini, maka keluarannya 0 1 seperti ini, jadi terbalik. Nah, yang sistem jadi 0 1 ini apa namanya, terus akan terus apa namanya, komplement gitu ya, kalau kita jalankan terus menerus dengan keadaan J dan K nya satu terus seperti ini ya. Jadi sekarang untuk kondisi invalid sudah tidak ada gitu ya, dengan cara ini di grup PJK dengan cara ini apa namanya, mengambil feedback dari key dan key negasi. Jadi nanti hasilnya toggle gitu ya untuk yang flip flop JK. Nah, ini tabel kebenarannya tadi kan sama, sisanya dengan apa namanya, flip flop SR yang ini inputnya 00 menahan, 01 01 10 10 ya, yang invalidnya jadi toggle. Nah, jadi 00 menahan sama dengan output yang sebelumnya 10 1, kemudian 01 0 dan 11 toggle yang ini key-nya ya, toggle dari output yang sebelumnya seperti itu. Tuh. Nah, ini ada gambar yang ini tebing positif pada saat clocknya naik, yang ini pada saat clocknya turun ya. Itu untuk flip flop CK ya, flip flop CK. Nah, di diagram waktunya ini bisa kita lihat juga clocknya naik di sini, ini clocknya 0. Nah, berarti kan apa namanya, menahan ya, menahan. Ini masih 1 ketika clocknya naik, lihat dulu JK nya berapa, 01 tadi. Jika J nya 0, K nya 1, berarti outputnya 0 gitu ya, clear di sini. Nah, clear sampai mana, sampai nanti kita periksa lagi di sini ada clock naik lagi di sini. J nya 1, K nya 1 tadi kan, kalau 1 1 toggle ya. Nah, toggle naik jadi 1 sampai titik ini. Nah, ada clock naik lagi, periksa lagi J nya 0, K nya 0, menahan sampai sini ya, titik ini ya, ada naik lagi J nya 1, K nya 1, berarti kan 1 outputnya sampai sini. Ini clocknya naik lagi 1 1, berarti dia toggle itu seperti itu ya. Ini contoh diagram waktu untuk flip flop JK. Nanti bisa dipraktekkan gitu ya, dicoba di Quartus, dilihat, kemudian Anda bisa simpulkan. Nah, yang selanjutnya flip flop yang terakhir, flip flop T.
flip flop T ini bisa dibangun dengan menggunakan flip flop JK yang tadi, flip flop JK yang tadi, dengan menambahkan di sini ini satu garis gitu ya, disatukan gitu ya, maksudnya di sini tambahkan satukan jalur input untuk C dan K nya seperti ini ya. Jadi nanti hanya ada dua masukan 0, jadi sini 0 0, kalau di sini 1 berarti ini 1 1 gitu ya, seperti itu saja. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. T di sini tebingnya yang negatif ya pada saat clocknya turun ini. Jadi misalnya di sini 0 berarti J-nya 0, K-nya 0. Kalau 0 0 tadi di JK itu menahan yang ini. Ya, nanti output keluarannya sama dengan keluaran yang sebelumnya. Kalau sebelumnya 0 berarti nanti nilainya di sini 0. Gitu ya. Kalau misalnya sekarang 1, nah di sini 1, maka J-nya 1, K-nya 1. Tadi di JK ketika inputnya 1 1, keluarannya toggle ya, toggle berubah. Gitu ya, berubah. Toggle dari output yang sebelumnya. Bila sebelumnya key-nya bernilai 1, maka ketika ini 1 1, key-nya jadi 0. Seperti itu. Untuk flip flop T. Ya.